Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membahas tentang bab 7 tentang bioteknologi. Nah, pernahkah kalian melihat alat tersebut seperti pada gambar ini? Nah, atau pernahkah kalian mendengar apa itu suntik insulin? Nah, suntik insulin adalah suntikan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus. Sebelum dia memakan makanan yang mengandung karbohidrat, biasanya harus disuntik insulin terlebih dahulu. Kenapa? Karena hormon insulin di tubuhnya yang diproduksinya di dalam pankreas tidak berfungsi optimal, sehingga perlu adanya hormon insulin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, salah satu bioteknologi yang digunakan dalam bidang kesehatan yaitu pada cara kerja yaitu suntik insulin. Insulin ini sebenarnya dihasilkan dari bakteri Escherichia coli yang dibuat secara rekayasa genetika sehingga berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, apa aja itu teknik rekayasa genetika dan apa sih sebenarnya bioteknologi itu? Mari kita simak materi hari ini. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menginginkan kalian mengamati menurut kalian yang manakah yang termasuk bioteknologi modern atau konvensional dari gambar di bawah ini. Nah, kalau kalian tidak tahu apa itu konvensional itu jadul atau lama atau sederhana. Nah, dari gambar-gambar ini ternyata bioteknologi yang termasuk konvensional itu adalah tempe dan tapai, juga keju. Coklat tidak termasuk karena coklat bukan berasal dari bantuan mikroba atau mikroorganisme. Tempe sering kita konsumsi, tapai juga sering kita konsumsi ya, keju. Oke, apa sih itu bioteknologi? Mari kita simak. Bioteknologi adalah berasal dari kata bio, itu hidup, dan teknos artinya teknologi. Jadi, bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip bioteknologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Macam-macam bioteknologi dibagi menjadi dua. Apa saja sih macam-macam bioteknologi itu? Nah, bioteknologi dibagi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang masih sangat sederhana dan menghasilkan produk yang hanya mengandalkan peran mikroorganisme secara alami tanpa dilakukan rekayasa genetika oleh mikroba. Dan bioteknologi modern maksud Ibu itu adalah menerapkan teknik rekayasa genetika. Tujuannya adalah menghasilkan organisme transgenik yang susunan gen dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan sesuai yang dikehendaki. Yang berikut, ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah dilakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman yang diwariskan turun-temurun. Contoh, pada pembuatan tapai atau tempe, biasanya itu diwariskan dari nenek moyang kita dengan peralatan yang sangat sederhana. Kemudian hanya menggunakan prinsip fermentasi. Artinya dibantu oleh mikroorganisme atau jamur atau bakteri. Yang keempat, peralatan yang digunakan mudah dan biayanya murah. Tidak memerlukan peralatan canggih, mesin-mesin yang sangat besar. Mungkin hanya menggunakan baskom atau wajan untuk merebus kacang kedelainya, merebus singkongnya, panci ya. Yang kelima, dapat dilakukan oleh masyarakat umum, tidak harus dilakukan di laboratorium khusus. Kemudian keenam, tidak dilakukan riset atau penelitian ilmiah terlebih dahulu. Kalau ciri bioteknologi modern, itu dilakukan melalui teknik kultur jaringan, rekayasa genetika, dan penggabungan sel, cloning, dan fertilisasi in vitro. Teknologinya sangat rumit dan menggunakan peralatan canggih.
Kemudian menggunakan rekayasa genetika atau penyisipan DNA sehingga tadinya dia bakteri sehingga bisa menghasilkan hormon insulin pada pembahasan apersepsi ibu di depan tadi. Yang keempat, biayanya mahal dan terbatas. Yang kelima, dilakukan oleh para ilmuwan, bukan orang sembarangan yang tidak ada pendidikan dasarnya, tidak bisa untuk melakukan rekombinan DNA atau penyisipan DNA. Digunakan untuk memperoleh bibit unggul, membuat vaksin, antibodi, dan insulin. Nah, ini adalah gambar-gambar contoh bioteknologi konvensional. Di sini ada tapai, keju, mentega, nata de coco, tempe, roti, dan yogurt. Semua adalah contoh bioteknologi konvensional yang dibantu oleh jamur atau bakteri. Mari kita bahas satu-satu. Kalau ini adalah contoh-contoh bioteknologi modern, ada insulin, ada tomat yang dibuat rekayasa genetikanya, itu tomatnya tahan lama dan tidak cepat membusuk. Kemudian ada semangka tanpa biji. Lanjutnya, produk makanan dari bahan susu. Contoh bioteknologi di bidang pangan, terutama pada bahan susu. Yogurt yang pertama, bahan dasarnya adalah susu. Bakteri yang membantu dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Bagaimana proses fermentasi yogurtnya? Susu dipasteurisasi atau dilakukan pemanasan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam air susu sehingga bersih dari bakteri jahat. Kemudian setelah direbus, didinginkan sampai suhu 30 derajat. Kemudian dimasukkan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian susu disimpan dalam wadah tertutup kurang dari 24 jam atau dalam 1 hari. pH-nya turun menjadi 4 sehingga rasanya bersifat asam biasanya. Kemudian bakterinya tadi, bakteri asam laktatnya tadi mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat, dan fermentasi susu mengakibatkan protein tadi pecah menjadi kental dan asam. Oke. Yang kedua adalah keju. Bahan dasarnya adalah susu. Bakterinya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, hampir sama dengan yogurt, tetapi di sini pada proses fermentasi keju terdapat bahan yang ditambahkan lagi, yaitu pertama susu dipasteurisasi, dimasukkan ke dalam setelah disterilkan, memasukkan bakteri asam laktat, kemudian asam laktat tadi mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Kemudian ada campuran enzim dengan kandungan kimosin atau renin sehingga menggumpalkannya menjadi dadih susu atau gumpalan. Nah, pada bagian cair itu disebut whey, dipisahkan dari padatan tadi dadih, diperas sehingga membentuk padatan. Nah, dadih ini diberi garam dan dibiarkan sampai matang. Biasanya keju yang sangat mahal itu adalah keju yang berwarna oranye. Biasanya orang-orang barat sangat suka keju yang berwarna oranye tadi karena proses fermentasinya sangat sempurna. Oke, yang berikut adalah contoh bioteknologinya masih dari bahan susu, yaitu mentega. Bahan dasarnya susu, bakterinya Streptococcus lactis, dan proses fermentasinya pada mentega itu krim susu terus diaduk sampai menghasilkan tetesan-tetesan mentega yang berlemak dan memisah dari cairannya. Terbentuklah mentega. Makanya kalau kita ketika memegang mentega itu terasa ada sedikit minyaknya karena lapisan dan cairannya memisah dari proses tersebut. Yang berikut produk makanan dari bahan non susu, artinya tidak lagi terbuat dari susu, itu adalah yang pertama tapai atau tape. Di sini bisa dari tape singkong atau tape ketan. Tape ketan bahannya dari ketan, kalau tape singkong berasal dari umbi-umbian atau serelia ya. Nah, jamurnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Perubahannya glukosa yang terdapat pada singkong itu ketika diberi ragi tape atau ketan yang
karbohidrat atau ada mengandung amilum atau glukosa tadi. Nah, dirubah oleh ragi tape tadi dengan bantuan proses anaerob. Kenapa anaerob? Karena di dalam ruang tertutup, tidak boleh ada udara, harus kedap udara. Pada saat membuat tape biasanya 3 hari tidak boleh dibuka pancinya atau tempat membuat tapenya, karena di sanalah bakteri bekerja, bakteri anaerob, bakteri tanpa oksigen, sehingga menghasilkan rasa tape yang tadinya singkongnya keras menjadi lembek dan tadinya rasanya tidak manis menjadi manis. Tapi hati-hati ketika tape singkong atau ketan apabila sudah berbuih dan mengeluarkan bau yang menyengat, jangan kita konsumsi karena itu banyak mengandung etanol atau alkohol. Nah, sudah berubah menjadi alkohol. Oke, yang kedua adalah tempe. Bahan dasarnya adalah kedelai. Nah, kedelai tadi diberi jamur ya. Tadi bukan bakteri tapi jamur. Jamurnya adalah Rhizopus oryzae. Nah, kedelai tadi direbus prosesnya, kemudian dibersihkan, ditiriskan. Setelah itu proses pembersihan kedelai sangat-sangat panjang sampai bersih. Kemudian terjadi proses perebusan. Setelah itu diberilah ragi atau jamur Rhizopus oryzae, didiamkan selama beberapa hari. Kemudian terbentuklah miselium atau hipa. Yang putih-putih itu yang merekatkan kedelai yang satu dengan yang lain itu adalah miselium atau hipa pada jamur Rhizopus oryzae. Oke, yang berikut adalah ketiga adalah oncom merah. Oncom merah di sini bahan dasarnya adalah ampas tahu. Nah, jamurnya adalah Neospora crassa, terlihat pada gambar ini. Kemudian kalau oncom hitam, seperti katanya saja hitam, berarti masih dalam bentuk ampas tahu. Ampas tahu dari kedelai ya, sama dengan tempe tadi, dibantu oleh jamur Rhizopus oligosporus. Yang berikut, yang kelima, tentu kalian pernah melihat, pernah memakan, yaitu namanya roti ya. Roti itu bahan dasarnya adalah gandum yang diberi namanya khamir atau ragi, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae, sama dengan pada tape tadi, tetapi ini untuk roti. Jadi proses kimia pada pembuatan roti itu, adonan roti tadi dari gandum yang diberi gula, diberi telur dan sebagainya, diaduk menjadi satu, diberi ragi atau jamur Saccharomyces cerevisiae, kemudian dia ditutup dalam dalam wadah yang tertutup sehingga bisa mengembang akhirnya. Nah, ketika proses pengembangan terjadilah yang namanya gas karbon dioksida itu lebih banyak, sehingga CO2-nya akhirnya banyak mengembang, tadinya sedikit menjadi adonannya lebih banyak. Artinya proses kimianya karbon dioksida, ada proses alkohol dan ditambah dengan energinya. Kita memakan menghasilkan energi. Yang keenam adalah nata de coco. Tentu kita pernah memakan, tentu kita pernah melihat ya, namanya pada SS yang sering kita minum. Itu prosesnya bahan dasarnya dari air kelapa yang sudah steril, diberikan jamur Acetobacter. Nah, di dalam Acetobacter selinum tadi membuat air kelapa yang berupa cairan menjadi padatan, gitu ya. Kemudian yang berikut adalah yang ketujuh adalah kecap. Tentu kalian di rumah punya pasti masing-masing kecap dengan berbagai merek. Kalau nggak ada kecap mungkin ada yang nggak bisa makannya. Nah, kecap ini berasal dari kacang kedelai yang sudah direbus, kemudian difermentasikan selama beberapa bulan. Akhirnya rasanya agak asam sedikit, diberi yang namanya gula merah, gula, kemudian diaduk. Nah, dalam prosesnya itu menghasilkan kecap yang dengan berbagai merek dibantu dengan jamur Aspergillus wenti. Yang kedelapan, sayuran fermentasi atau acar dan asinan. Tentu kita pernah makan acar atau asinan, biasanya ditemani dengan makanan-makanan berat seperti gulai kambing ya, pokoknya yang
Kenapa jadi ada acar asinnya sehingga netral? Di sana ada buah-buahan ya, ada nanas, wortel, kemudian timun. Nah, tadinya sayur mayur itu tidak rasa asam ya, tapi karena ada proses fermentasi di sana diberi bakteri Streptococcus, ada Lactobacillus dan ada Pediococcus. Biasanya membuat asinan itu ada gula dan garam di sana kandungannya. Kandungan gulanya lebih banyak karena proses fermentasi itu harus ada glukosa yang dirubah menjadi makanan bagi si bakteri anaerob tadi. Dari gula tadi menjadi asam asetat sehingga rasanya sepet-sepet asam seperti itu. Yang kesembilan adalah minuman beralkohol. Biasanya bahan dasarnya adalah anggur, rum, wine, dan sake. Itu adalah nama-namanya, tapi bahan dasarnya dari anggur. Nah, dibantu oleh jamur Aspergillus dan Saccharomyces cerevisiae dalam proses pembuatan atau fermentasinya. Nah, penerapan bioteknologi di bidang lingkungan, di sini kita bisa lihat ada limbah padat, ada skema biokling dari bakteri peroksidan, dan ada namanya biogas atau biofuel. Semuanya akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Kalau di bidang lingkungan, bioteknologi konvensionalnya yang pertama adalah energi ramah lingkungan dalam memanfaatkan biofuel atau biogas. Itu bakteri yang berperan adalah Methanobacterium atau Methanobacillus dan Methanococcus. Semuanya berperan dalam hal membuat gas metan. Di tempat kita sudah ada, yaitu di daerah Jaro, di sana daerah peternakan sapi. Para peternak di sana sudah menggunakan biogas karena mereka menggunakan konsep ramah lingkungan, yaitu kotoran sapi ditampung dalam sebuah tabung. Nah, di dalam sebuah tabung tersebut tentu ada bakteri-bakteri yang berperan untuk mengubah kotoran tadi menjadi sebuah gas. Nah, gas tersebutlah yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk yang menggunakan konsep biogas ini, akhirnya bisa memakai gas metan ini sebagai bahan bakar mereka tanpa harus menggunakan gas LPG. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah. Pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan, bakterinya yang berperan adalah Methanobacterium. Tentu kita pernah mendengar berita, yaitu di laut terjadi pencemaran lingkungan yang berasal dari tumpahan minyak-minyak yang penghilangan minyak lepas pantai ya. Jadi minyak-minyak tersebut mencemari laut sehingga ekosistem air laut menjadi rusak, sehingga banyaknya hewan-hewan laut itu banyak yang mati, terutama yaitu terumbu karang. Nah, ada penerapan bioteknologi, yaitu pada ini bakteri Methanobacterium itu mengubah limbah-limbah tadi sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah pemisah logam dari bijinya. Misalnya biji logam itu bakterinya adalah Thiobacillus peroxidans. Nah, yang di bidang kesehatan masih di konvensional, di sini ada penggunaan antibiotik. Nah, antibiotik di sini adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contohnya jamur, di sini ada 2 jamur, ada 2 bakteri. Ada nama mikroorganismenya Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Fungsinya apa? Menghasilkan antibiotik penisilin melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Kemudian kalau jamur Cephalosporium itu menghasilkan antibiotik cephalosporin yang berperan membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Misal kita sakit demam, tetapi demamnya nggak mau turun setelah diberi antibiotik dari penisilin tadi, bisa ada amoxicillin, ampicillin dan sebagainya, tetapi harus dikasih berarti yang kedua tingkatannya, antibiotik yang berasal dari mikroorganisme Cephalosporium tadi, karena
Penisilin nggak mampu. Yang berikut ada dari bakteri, itu Streptomyces grius, itu antibiotik streptomycin, membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin dan cephalosporin. Ada lagi bakteri Bacillus polymyxa, menghasilkan polymyxin, berperan menghasilkan bacitracin dan bakteri Streptomyces. Nah, itu. Nah, penemu penisilin adalah Alexander Fleming, ya. Ilmuwannya namanya Alexander Fleming. Nah, ada lagi vaksin. Vaksin adalah suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Pemberian vaksinasi menyebabkan tubuh bereaksi membentuk antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Tolong, nanti ini ada tugas, bisa kamu kerjakan di buku latihan. Ada asalnya, nama mikroorganisme, dan fungsi peranannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.